Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kalau tadi Mbak Ilma cerita mengenai gerakan bantu keluarga. Nanti di berikutnya juga saya pasti minta cerita lebih banyak lagi supaya bisa menginspirasi para ibu di luar sana juga untuk berbuat hal yang sama atau hal lain yang punya kontribusi lebih di masyarakat. Ada Mbak Tina. Mbak Tina ini adalah pejuang donor ASI. Bagi Anda yang punya anak masih bayi mungkin pernah mengalami masalah, mungkin Mbak Tina yang bisa cerita siapa saja ibu-ibu yang menghubungi Mbak Tina lewat media sosial dan akhirnya kemudian melakukan gerakan. Salah satunya tadi kami sudah tayangkan membagikan ASI kepada para ibu. Itu luar biasa. Mungkin orang melihatnya gerakannya kecil Mbak Vera, tapi kan kalau anak-anak kita kekurangan gizi masalahnya dampaknya sampai ke generasi masa mendatang. Stunting, kecerdasan, sampai aspek-aspek psikososial ke depannya itu besar. Mbak Tina mungkin bisa cerita siapa yang menghubungi, awalnya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Christian atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit cerita. Awalnya karena saya mengalami sendiri ya, ASI yang saya dapatkan ini berlimpah untuk kebutuhan anak saya sendiri sudah cukup gitu. Sehingga stoknya lumayan banyak. Lalu saya tadinya hanya selintas agak sayang jika ASI ini dibuang sia-sia gitu ya. Jadi saya coba untuk pasang di salah satu sosial media. Saya pasang sosial media pribadi ya? Iya, sosial media pribadi. Saya coba pasang di sosial media pribadi. Saya posting tentu dengan data biodata dari saya ya. Saya mungkin seperti biodata saya Muslim, golongan darah saya O, seperti itu. Saya tidak makanan yang non halal gitu, tidak minum beralkohol, tidak merokok, dan saya posting di situ sampai dengan posting susu yang saya siap untuk donorkan ini susu periode pumping bulan apa gitu ya. Karena kan banyak yang tanya itu asli masih fresh atau udah basi atau gimana gitu kan. Juga buat karena kan anak-anak ini soalnya. Karena saya selalu tulis gitu ya di kantong ASI-nya itu ada tanggal berapa saya pompa, jamnya, sampai berapa milnya juga saya tulis di kantong itu. Seperti itu, saya posting di sosial media, ternyata nggak sampai lama, nggak sampai beberapa hari, bahkan dalam satu hari itu bisa banyak yang direct message itu sekitar 4 atau 5 orang gitu ke saya gitu kan. Wah ternyata banyak juga, saya kaget juga kan, nggak ekspektasi gitu, ternyata banyak juga di luar sana yang membutuhkan ASI donor gitu. Sebelum saya review gitu ya dari orang-orang yang menghubungi saya mempunyai sedikit persyaratan sih untuk penerima donor ASI sesuai dengan syariat. Mungkin saya kan dari Muslim, jadi saya mengikuti yang pertama seiman gitu. Pasti dari aturan agama gitu betul, ya. mengikuti aturan agama Muslim juga. Terus bayi saya kan perempuan, jadi bayinya juga perempuan sejenis dengan karena bayi saya. Nggak bisa ya sepersusuan. Nggak bisa kalau sepersusuan beda jenis. Aspek itu juga harus diperhatikan. Benar. Terus yang ketiga mungkin saya meminta data seperti kayak kopi kakak, KTP gitu ya, terus akte kelahiran. Nah itu sebetulnya buat saya arsip sih, buat saya kumpulkan dan data di salah satu Excel dan file arsipnya saya. Sampai dibuat gitu ya? Iya, saya sampai kayak gitu sih. Sempet suami juga mikir sampai segitunya katanya, Ami, iya karena ini kan kita harus menjalin ya silaturahminya. Aspeknya juga banyak hal gitu, nggak hanya persoalan kemudian mau bantu, tapi ada aspek namanya kita kehidupan sosial gitu ya, dan tentu ada aturan-aturan di luar dari aturan hukum yang harus kita taati gitu ya. Benar, nah itu terus yang keempat mungkin banyak yang tanya nih, dibayar nggak gitu kan ke kantongnya. Iya, karena banyak yang tanya. Oh saya surprise juga kan, ini saya nggak minta bayaran, aku bilang gitu kan. Ini benar-benar ikhlas kok, karena memang ini berlebih gitu dari buat kebutuhan anak saya, jadi ini buat gratis. Orang yang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Terus satu lagi saya tadi hampir lupa, selain bayi perempuan saya mengutamakan bayi yang di bawah usia 6 bulan. Karena kan bayi di bawah usia 6 bulan masih butuh sekali ASI ya? Benar, masih susu cairan ya, masih ASI. Jadi mengutamakan sih yang bayi yang usianya di bawah 6 bulan. Gitu sih. Karena bicara soal ASI tadi saya dan Mbak Vera bilang kan itu berhubungan sekali dengan kualitas sumber daya manusia kita, generasi penerus. Saya mau bahas soal stunting, jadi kami mau coba tunjukkan kepada Anda data stunting di Indonesia itu seperti apa sih? Ini tahun 2019 sih. Kami coba lihat ternyata datanya memang diperbarui setiap 2 tahun sekali.
baru terakhir itu 2019. Nanti saya coba tanya ke Bu Erni. Bu Erni, nah ini data stuntingnya. Kita coba lihat. Selamat malam Bu Erni. Bu Erni nih kami coba, ya kami coba tunjukkan nih di layar saat ini. Memang tahun 2019 sih, mungkin Bu Erni sebagai salah satu stakeholder ya, karena kami lihat yang diminta oleh Wapres ya, Wapres yang memegang sebagai leading sector yang untuk penanganan stunting. Ini satu dari sekian banyak masalah atau saya menyebutnya tantangan yang harus dihadapi oleh para ibu soal stunting. Mungkin Bu Erni bisa cerita kepada kami tantangan anak-anak yang juga kemudian menjadi bagian dari tugas para perempuan, para ibu yang membuat mereka harus mampu, harus bersedia, harus dalam kondisi terbaiknya untuk bisa memberikan memenuhi kebutuhan anak dengan optimal juga. Mungkin Bu Erni bisa cerita kepada kami. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa dengar ya. Ya, kami bisa mendengar dengan baik. Oke, bicara stunting tadi datanya ini sebetulnya sudah cukup mengkhawatirkan ya. Jadi kalau kita lihat tadi rata-ratanya kan 27 ya, 27%. Betul. Nah kalau kita lihat disparitas wilayah, ini memang ada wilayah yang sampai dia tuh 44%. Jadi bisa dibayangkan kan kalau bicara 44%. Berarti dari 100% anak yang lahir itu 44%-nya berarti stunting kan seperti itu. Nah kalau kita bicara dampak stunting sendiri, ini kan stunting ini bicara masalah 1000 hari kehidupan yang pertama. Nah memang kenapa ini urusan perempuan banget, tapi memang ini urusan perempuan. Tapi tanggung jawabnya bukan hanya di perempuan loh. Nah ini tadi yang harus kita pahami betul. Memang ini sangat terkait dengan perempuan, karena mulai dari si perempuan itu hamil, sebelum hamil pun sebetulnya kesehatannya sudah harus dijaga, jangan sampai dia anemi. Jadi sebelum ada terjadi kehamilan, ini ibu harus sehat dulu, ini masalah urusan perempuan. Begitu hamil, begitu melahirkan, sampai punya anak, sampai usia 2 tahun, sepertinya ini kan lekat dengan perempuan. Tapi ini tanggung jawab kita semua. Kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 2014, di situ dikatakan bahwa anak itu tanggung jawab kita semua loh, tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, wali, masyarakat. Jadi bicara keluarga, tanggung jawab wali ini kan nggak perempuan aja ya, ada wali, ada ibunya, ada bapaknya, ada keluarga besarnya. Jadi membuat satu anak sehat itu tidak bisa hanya diberi tanggung jawab pada ibu saja. Nanti akibatnya ibunya multi burden tadi. Dan kita bicara generasi bangsa, bukan bangsa ini kan adalah tanggung jawab kita semua. Jadi saya terima kasih banget ini sama Mbak Ilma, Mbak Amalia. Ini adalah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kesehatan anak. Dan tadi masalah ASI ternyata kalau kita lihat salah satu penyebab stunting itu adalah masalah ASI. Nah ini terima kasih nih ada inspirator yang peduli terhadap perempuan lain yang memang dan saya tuh sebetulnya nih Mbak, saya tuh lagi punya cucu usia 4 bulan ya. Itu saya melihat betul gimana anak saya itu struggle menyusui anaknya. Dia kepengen masih eksklusif 6 bulan. Nggak mudah ternyata. Karena setiap 3-4 jam dia harus bangun, harus menyusui. Betul. Kalau masih dia cuti dan dia kerja, dia startup kan. Itu bagaimana saya melihat dia gendong anak sambil di depan laptop. Dia harus kompromi. Jam 2 saya harus ada rapat. Jam 1 saya harus ada rapat. Ini kan saya pikir ini berat sekali. Jadi kalau kita ingin menghasilkan anak yang berkualitas, jangan diberi tanggung jawab anak ibu saja. Nah, peran ayah menjadi sangat penting. Ini tolong kita sekali-sekali sering teriak ya, peran ayah kan juga kepengen dong anaknya pinter, kan nggak cuma ibu aja yang pengen anaknya pinter. Jadi kalau tadi kita bicara menyampaikan relasi gender itu adalah relasi dari si bapak dan ibu. Jadi tidak ada, kita sejajar, nggak ada relasi yang satu lebih tinggi daripada yang satu lebih rendah, enggak. Semua dibagi rata, tanggung jawab keluarga itu dibagi rata. Itu pengalaman saya punya anak cuma 1. Saya kan nggak, katanya perempuan ini kalau berpikir nggak pakai logika. Akhirnya kita bagi-bagi tugas loh. Saya yang ngajarin sejarah, bahasa Indonesia, suami saya yang ngajarin matematik, kimia, fisika.
Nanti kita bagi. Akhirnya ternyata anak saya bilang, katanya saya bisa ngedein otak kanan apa otak kiri. Kita masing-masing kita gedein otak anak kita gedein. Psikologi saya tanya, bisa nggak yuk kita, saya bagian gedein otak yang sebelah mana, kamu yang otak, supaya anak kita nih dua-dua otaknya jadi bagus semua. Karena kita punya keterbatasan. Jadi kita kompromi. Itu saya pikir perlu peran orang tua sekali itu. Oke, perspektif itu yang penting. Nanti saya coba tanyakan ke Mbak Vera, kira-kira idealnya pembagian tugas, pola komunikasi antara ayah dan ibu di keluarga itu seperti apa? Termasuk juga kalau seperti Mbak Tina, Mbak Ilma gitu ya, selain ibu dia punya tugas domestik ya, di keluarga juga punya tanggung jawab dan akhirnya memberi waktu dan energinya untuk orang lain, itu seperti apa secara psikologi. Sesaat lagi di Forum Peristian.